Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Baik, selamat sore semuanya. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya Nada Zulkifli kembali untuk hadir untuk memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini, yaitu webinar rutin Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Dan tentu hadir dengan tema yang begitu luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini, terkait dengan soft skill untuk Genji, komunikasi kolaborasi dan adaptabilitas. Dan tentunya dengan narasumber yang begitu luar biasa sudah hadir bersama kita pada sore hari yang berbahagia. Selamat sore, Mas Gatot. Bagaimana kabar sore ini, Mas? Selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sangat clear, Mas. Sangat clear ya. Saya manggilnya apa nih, Mas Nada atau Mas Zul? Zul. Zul aja ya. Saya manggilnya kakak aja ya. Oke. Waduh, saya masih kecil sekali nih.
Siap, salam kenal ya, Kak. Salam kenal kembali, Mas. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita pada sore hari yang berbahagia ini, teman-teman sekalian, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya informasikan kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini, agar bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir sesi, karena nanti di akhir sesi teman-teman akan mendapatkan link absensi sebagai prasyarat teman-teman sekalian mendapatkan e-sertifikat. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti dari awal sampai akhir, nanti di akhir tidak mendapatkan link absensi dan tidak bisa mendapatkan e-sertifikat tentunya. Yang kedua adalah informasi terkait dengan bahwasannya Pusat Karir dan Magang Universitas Sesa Unggul selalu berusaha mengupayakan hadirnya berbagai kegiatan, salah satunya adalah webinar rutin yang selalu diselenggarakan setiap hari Jumat untuk memastikan bahwasannya seluruh mahasiswa mendapatkan fasilitas pengembangan soft skill untuk pada akhirnya bisa berkembang dan juga belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan tentu hadir juga pada sore hari yang berbahagia ini yang terhormat Ibu Ria Panjaitan selaku Kepala Pusat Karir dan Magang Universitas Sesa Unggul. Selamat sore Bu Ria, dan tentu saja untuk membuka kegiatan kita hari ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan pembuka dari Kepala Pusat Karir dan Magang Universitas Sesa Unggul kepada yang kami hormati Ibu Ria Panjaitan SEMM, dipersilakan. Baik, terima kasih Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini dengan Mas Gatot Sandi. Selamat siang, Mas Gatot. Selamat Ya, terima siang, kasih Ria sudah. Panjaitan. Iya, terima kasih ya sudah berkenan untuk hadir dan sebentar nanti akan menyampaikan materi kepada semua peserta. Dan tentunya kepada yang saya banggakan, saya cintai kepada seluruh peserta, mahasiswa, alumni, seluruh civitas Universitas Esa Unggul. Pada hari ini kita masuk di sesi yang kedua, di mana kalau tadi kita sudah mendengarkan topik yang juga sangat menarik ya di sesi pertama, dan kita masuk di sesi kedua dengan topik yang juga tidak kalah menarik ya. Kita masih bicara seputar Gen Z gitu ya. Kalau kita bicara seputar Gen Z, banyak memang yang bisa kita bahas. Tetapi jangan hanya sekedar kita mendengar gitu ya, tapi setelah kita dengar lupa begitu saja atau terlewat begitu saja ya. Jadi seperti materi kita pada hari ini, bagaimana soft skill untuk generasi Z atau Gen Z ya, yaitu bagaimana kita membangun komunikasi, kolaborasi dan adaptabilitas. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena memang kalau Gen Z itu ada sedikit hal-hal yang mungkin kalau sekarang kita lihat ini ya, yang mana mungkin bisa lebih cepat di dalam misalnya teknologi, tapi pasti ada hal-hal lainnya gitu ya yang memang perlu juga gitu ya dibangun, perlu juga digali lagi, dikembangkan. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, itu sebabnya nanti dengan Mas Gatot Sandi yang tentunya dengan pengalaman beliau ya juga akan menyampaikan materi dan juga sharing pengalaman ya. Jadi saya berharap waktu ini dimanfaatkan ya. Jangan malu untuk bertanya. Silahkan Anda kalau ingin bertanya atau ingin berdiskusi ya, menanyakan hal-hal yang saat ini tuh terjadi seperti apa yang memang harus kita lakukan sebagai Gen Z supaya menjadi Gen Z yang kreatif gitu ya, yang berbeda ya di dalam generasi kita. Jadi kalau biasanya tuh disebutnya itu generasi agen pembaruan ya, agen yang membawa perubahan. Nah, seperti itu ya. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya ucapkan selamat mengikuti webinar dan kita akan berjumpa lagi. Kita akan bertemu di akhir sesi ini. Saya kembalikan lagi kepada Jo. Silakan Jo. Baik, terima kasih banyak Bu Ria atas sambutan pembuka yang begitu luar biasa seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ria bahwasanya sebagai Gen Z, sebagai agent of change, hari ini kita perlu untuk menjadi generasi yang memang kreatif agar bisa berkontribusi dengan baik begitu kira-kira Bu Ria ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Sandi, saya akan membacakan terlebih dahulu background dari narasumber kita pada sore hari yang berbahagia ini. Beliau bernama lengkap Gatot Sandi dan beliau merupakan seorang communication trainer, menempuh pendidikan D3 di Administrasi Logistik Universitas Pajajaran dari tahun 1999 sampai 2002 dan melanjutkan pendidikan S1 di Sarjana Administrasi Bisnis di universitas yang sama yaitu Universitas Pajajaran dari tahun 2002 sampai 2005. Kira-kira pada saat itu saya baru lahir, Mas.
Jadi memang beliau sudah sangat amat memiliki background yang panjang begitu ya di berbagai bidang, salah satunya di bidang komunikasi. Tentu ini dibuktikan dengan sertifikasi yang beliau dapatkan, mulai dari BNSP Certified Trainer, jadi beliau sudah tersertifikasi bahwasanya beliau merupakan seorang trainer profesional seperti itu. Dan tentu beliau juga berpengalaman di berbagai bidang dan seperti memang komunikasi skill, presentation skill, sehingga beliau akan membagi kepada kita semua terkait dengan bagaimana sebagai Gen Z kita menjadi Gen Z yang kreatif dan juga memiliki komunikasi, kolaborasi, dan adaptabilitas yang baik seperti itu. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, kita akan mendengarkan secara bersama teman-teman, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ria, jangan lupa untuk siapkan pertanyaan terbaiknya, karena kapan lagi kita bisa langsung bertanya kepada profesionalnya seperti itu. Silakan Mas Andi, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zul, dan terima kasih juga Universitas Esa Unggul ya yang sudah mengundang, memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bu Ria Panjaitan ya, selaku yang mewakili Pusat Karir dan Magang di Universitas Esa Unggul. Ini programnya sangat luar biasa dan saya merasa sangat terhormat ya untuk kemudian bisa datang lagi dan memberikan berbagi pengalaman ya atas apa yang saya alami di dunia industri ya, mulai dari kuliah hingga kemudian survival hingga kemudian sekarang menjadi seorang trainer atau berkarir sebagai seorang trainer di bidang komunikasi. Semoga sesi kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan teman-teman juga tadi ya tidak ragu untuk kemudian berbagi curhatan mungkin ya di lapangan, apakah dari interaksi selama kuliah ataupun interaksi saat magang atau mungkin interaksi di dunia profesional ya, mungkin ada yang sudah bekerja secara profesional dan seterusnya, because ini adalah kesempatannya bagi teman-teman untuk bisa berinteraksi dan menggali pengalaman ya dari kita semua. Nah, berbicara terkait Gen Z artinya berbicara tentang masa depan. Namun masalahnya adalah kalau kita melihat berita akhir-akhir ini ya, kita bisa melihat bahwa pencari kerja sangat luar biasa membludak. Katanya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Banyak pengusaha gulung tikar. Kemudian pencari kerja menjadi sangat luar biasa banyaknya. Kemudian kita bisa melihat ya beberapa berita yang ada di layar, ribuan pencari kerja membludak di job fair, kali lipatnya itu sangat eksponensial gitu peningkatannya. Targetnya hanya 5.000, yang datang 25.000. Kemudian lowongannya hanya 2.000, yang datang bisa puluhan bahkan ratusan ribu untuk kemudian bisa berbagi atau berkompetisi mendapatkan peluang pekerjaan tersebut. Hingga banyak yang mengalami hal-hal yang tidak nyaman, mungkin ada penipuan di sana, mungkin ada kecelakaan mungkin karena dorong-dorongan, ya, lemas, pingsan. Namun di sisi lain, ini yang unik. Sebagai pencari kerja atau pengusaha, itu justru malah melihat hal yang sebaliknya. Mereka merasa kesulitan mencari kandidat yang berkualitas. Mencarinya saja sulit, apalagi mempertahankannya. Nah, itu dua hal yang jadi challenge ya bagi para pengusaha yang jadi bagian dari curhatan di keseharian mereka ketika berinteraksi dengan saya di ruangan training. Saya susah banget, Mas Gatot, cari pekerja yang betul-betul dalam tanda petik sesuai dengan yang saya inginkan untuk mengisi bidang kerja tersebut. Apakah kualifikasinya kurang? Kualifikasinya sebetulnya banyak, Mas Gatot, cuma ada satu dan lain hal nih yang membuat kami urung untuk meng-hire-nya. Nah, satu lain hal ini yang kemudian nanti akan kita diskusikan. Di sisi lain, mereka yang sudah di-hire itu memiliki adaptabilitas atau ketahanan, ya, durabilitas yang kurang. Sehingga banyak turnover terjadi atau pemutusan hubungan kerja atau bahkan resign ya terjadi. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apa yang menyebabkan Gen Z kemudian memutuskan untuk berhenti
bekerja, padahal pekerjaan adalah hal yang sebelumnya dicari. Nah, untuk itulah sesi kita hari ini menjadi sangat penting ya, karena kita akan berdiskusi tentang apa yang menyebabkan hal ini terjadi, mengapa hal itu muncul, dan bagaimana kita mencoba untuk menyelaraskan solusinya. Sehingga kita bisa survive berkompetisi, ya, apalagi lulusan ESA unggul wajib harus ya memiliki daya kompetensi dan daya kompetisi yang kuat. Kalau kita lihat di salah satu media tersebut, ada 10 alasan utama mengapa pengusaha itu merasa dalam tanda petik ya, pengusaha ini artinya industri ya, industri dalam tanda petik memiliki isu dengan Gen Z. Mulai dari kurangnya motivasi hingga kesulitan bekerja di dalam tim. Nah, khusus untuk hari ini, ya ini berdasarkan yang dilansir oleh Intelijen Karir ya, .com nih penelitiannya, yang juga dilansir oleh CNBC, kalau tidak salah ya, dari yang sudah tampil sebelumnya. Ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah keterampilan komunikasi yang lemah. Nah, kita bisa lihat ya, keterampilan komunikasi yang lemah. Ini 30% responden dari pengusaha menjawab demikian. Kemudian sulit untuk menerima masukan. Artinya ketika diberikan feedback, yang muncul bukan solusi, tetapi masalah baru. Nah, ini juga kontribusinya lumayan tinggi, 38%. Dan yang ketiga adalah kesulitan untuk bekerja dalam tim. Sehingga sangat cocok sekali konten kita hari ini ya, berbicara terkait komunikasi, ya, kemudian adaptabilitas, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ketiga hal ini adalah ingredient atau bumbu atau faktor ya, faktor yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan ya teman-teman semuanya. Jadi di dalam kehidupan kita untuk bisa survive 3 hal ini harus ada dan wajib ada. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa saya adalah seorang trainer, memiliki pengalaman sejak tahun 2014 ya. Dan teman-teman yang berkenan untuk kemudian berinteraksi dengan saya setelah ini bisa langsung DM ya di Instagram saya @gatotsandi.mrg. Saya sangat senang sekali ya berinteraksi dengan teman-teman karena your problem is my solution. Kadang sulit sekali bagi saya untuk kemudian menemukan konten yang betul-betul disukai atau konten yang betul-betul menyelesaikan sebuah permasalahan ya, sehingga DM dari teman-teman ini adalah hal yang sangat saya tunggu-tunggu ya. Jadi jangan ragu, silahkan berkoneksi dengan saya, terkoneksi dengan saya di Instagram. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi komunikasi, adaptabilitas, kemudian kemampuan untuk bekerja sama di dalam tim, ini menjadi sangat penting untuk kita bahas di sesi kita hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal yang penting untuk kita simak terlebih dahulu, agar kita dalam berinteraksi di sesi webinar ini bisa lebih lancar ya. Yang pertama adalah saya akan selalu memberikan kesempatan ya, ada pit stop tertentu di mana saya akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk bertanya ya. Saya akan memberikan kesempatan 5 detik. Saya terbuka untuk pertanyaan. Ini waktunya untuk bertanya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kurang lebih seperti itu ya sebelum saya melanjutkan. Yang kedua, jangan menunggu. Kalau misalkan memang ada hal yang ingin ditanyakan, ya langsung saja acungkan tangannya, ya gunakan simbol mengacungkan tangan, unmute dan open camera sehingga kita kemudian bisa berinteraksi. Dan semua pendapat sangat berharga. Jangan ragu untuk mengutarakan pendapatnya, jangan berpikir bahwa kayaknya yang akan saya tanyakan ini remeh-temeh deh. Kayaknya yang akan saya ungkapkan ya pendapat saya ini biasa-biasa aja deh. Jangan berpikir seperti itu ya. Semua pendapat berharga, semua pertanyaan akan kita bahas ya karena semuanya penting. Kemudian kalau misalkan ragu ya, memiliki perasaan ragu untuk kemudian mengacungkan tangan, mungkin pembahasannya lagi seru-serunya, nggak apa-apa, langsung ya ketik di kolom chat supaya tidak lupa. Jadi jangan nunggu nanti ada kesempatan, langsung saja ketik di kolom chat. Dan yang terakhir adalah gunakan standar komunikasi yang baik.
Nah, kita bisa lihat bahwa di kehidupan, ya teman-teman, di kehidupan. Kalau melihat pohon ini, ada adaptabilitas atau tidak? Pasti ada adaptabilitas. Sebuah pohon tidak akan berdiri dengan kokoh seperti ini kalau dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi dengan lingkungan ini artinya adaptasi dengan tanah yang ada di situ, beradaptasi dengan cuaca yang ada di situ, ya. Dan tentu saja akan mati pohonnya ketika tidak mampu beradaptasi atau adaptability-nya kurang. Hal yang sama, prinsip yang sama, kita gunakan untuk membangun gedung-gedung tinggi, ya. Butuh komunikasi, butuh adaptabilitas, butuh kerjasama di dalam tim, butuh terbuka dalam menerima feedback. Kalau enggak, gedungnya tidak akan berdiri dengan kokoh seperti ini, ya. Jadi ini terjadi di banyak lini. Dengan pertemanan juga kurang lebih sama, ya. Kalau kita tidak mampu mengutarakan hal yang kita rasakan harus kita sampaikan, atau kalau kita hanya menerima saja apa yang disampaikan orang lain, ya artinya kita tidak mampu untuk berkomunikasi, karena komunikasi itu sifatnya dua arah. Kemudian kalau kita banyak komplain misalkan dengan beragam kelakuan teman-teman kita, atau memendam komplainnya, ya artinya eh, kemampuan adaptabilitas juga dibutuhkan ya dalam pertemanan. Saat membuat aplikasi di sebuah teknologi juga sama ya. Di industri startup atau di teknologi yang kita gunakan ya, itu semua mengadopsi ketiga hal tadi. Nah, yang tidak ada di ketiganya adalah aku tuh males banget. Kebayang ya, kalau misalkan pohon tidak mau atau malas beradaptasi, atau kemudian kita membuat gedung-gedung atau bekerja, itu sifatnya malas, berteman kita malas, bekerja kita malas, belajar kita malas. Nah, maka hanya ada 3 hal ya yang menghambat kemajuan umat manusia. Yang pertama diawali dengan M. Tiga-tiganya M nih awalnya, 3M ya. Yang pertama adalah malu. Rasa malu yang tinggi ini akan berakibat kepada M yang kedua. Ya, karena kita apa-apa malu. Disuruh ini, malu disuruh ngobrol dengan siapa, aduh aku malu. Diminta untuk bertemu, meminta tanda tangan ke siapa, aku mah malu ya. Malu, malu, malu. Karena malu kemudian muncul M yang kedua, malas. Ya, rasa malu yang tinggi menyebabkan kita malas. Pengalaman saya pribadi ya. Karena saya memiliki rasa malu kepada dosen pembimbing ya, maka kemudian saya waktu itu memiliki rasa malas tuh untuk kontak ya dosen pembimbing. Aduh, kapan ya bisa cepat lulus seperti teman-teman yang lain. Tetapi ketika memutuskan untuk SMS zaman dulu ya, kalau sekarang mungkin WA dan yang lain ya. Bagaimana saya bisa bertemu dosen pembimbing saya, melakukan sesi bimbingan ya, karena malu saya jadi malas. Dan itu yang kemudian menjadi penghambat. Malu, malas, dan yang ketiga, M yang ketiga adalah mudah menyerah. Jadi ketika akhirnya sesi komunikasinya dilakukan, ada hal-hal yang dirasakan tidak nyaman, malas kembali ya. Jadi itu bulat tuh 3M itu. Nah, tentu ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu sesi kita hari ini menjadi sangat penting ya untuk kemudian membahas 3 hal ya terkait komunikasi, kolaborasi, dan adaptabilitas. Kita mulai dari faktor yang pertama terkait komunikasi. Sudah disampaikan bahwa disebut komunikasi itu adalah hal yang tidak bisa kita hindarkan. Semua hal berkomunikasi di dunia dan alam semesta ini. Ya, kalau kita perut merasa sakit, ya maka dia berkomunikasi tuh, ya dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Apa jadinya ketika tubuh kita ini tidak berkomunikasi dengan kita? Saya punya tetangga ya yang anaknya punya penyakit khusus karena pernah terjatuh waktu kecil. Entah nama penyakitnya apa, tetapi gejalanya adalah dia tidak pernah merasakan sakit untuk luka seperti apapun. Nah, itu kan sangat mengerikan ya.
tidak bisa merasakan sakit. Jadi kan nggak tahu penyakit yang diderita apa. Apakah penyakitnya biasa-biasa saja, sedang, atau mungkin parah, karena tidak ada rasa sakit sama sekali. Sehingga setiap hari saat ini ya berusaha untuk mencari obatnya bagaimana agar bisa merasakan sakit gitu. Jadi tipikal sakitnya diketahui. Nah itu artinya ketika rasa sakit hilang, itu tubuh tidak berkomunikasi. Apa jadinya sebuah universitas ya, Esa Unggul misalkan, kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak berkomunikasi. Dosen tidak berkomunikasi dengan mahasiswanya. Mahasiswa tidak berkomunikasi dengan dosennya. Atau sesama dosen tidak berkomunikasi. Atau sesama mahasiswa tidak berkomunikasi. Maka komunikasi adalah hal yang pasti ada di kehidupan. Komunikasi adalah sumber solusi, ya, tools of solutions. Perangkat dari solusi yang kita harapkan. Berdoa adalah bentuk komunikasi manusia dengan Tuhannya. Demonstrasi adalah bentuk komunikasi mahasiswa atau rakyat kepada pemerintahnya. Contoh misalkan, ya itu semuanya adalah komunikasi. Undang-undang adalah komunikasi dari pemerintah terhadap rakyatnya. Semuanya komunikasi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita enggan berkomunikasi atau saat berkomunikasi kita tidak tahu standar apa yang harus kita gunakan. Ah, saya mah gimana saya aja, ya. Kalau gimana gue aja lah gitu mungkin. Atau ya ini kan gue, ya ini kan saya, ini kan cara komunikasi saya. Kalau kamu mau berteman dengan saya ya harus terima dong gaya komunikasi saya. Nah, apakah hal ini tepat untuk dilakukan ya untuk bisa survive di dunia profesional? Kita lihat bersama. Ada 3 hal ya komunikasi di era Gen Z yang wajib teman-teman mahasiswa kuasai, kemudian pahami dan betul-betul lakukan. Karena ini sangat terkait dengan dunia profesional kelak. Yang pertama adalah jadi diri sendiri yang tulus ya di era yang penuh pencitraan. Kita hidup di era digital. Gen Z itu techy banget. Dalam 8 jam mungkin ya berinteraksi saat mata terbuka, itu mungkin ya sangat dimungkinkan saat ini 80% waktu yang digunakan itu berinteraksi dengan gadget. Kalau tidak dengan handphonenya, dengan laptopnya, ya itu dilakukan. Nah artinya menjadi diri yang otentik ini menjadi sangat penting dan sangat sulit saat ini. Ya. Sedangkan yang industri butuhkan adalah orang-orang yang betul-betul otentik. Clear kemampuannya apa, clear gaya komunikasinya seperti apa, dan itu bisa diterima di dunia kerja. Ya, karena sangat sulit bagi kita saat ini untuk kemudian menjadi diri yang jujur. Kalau zaman dahulu, ya kita, atau saya deh, ya, jangan kita ya. Saya zaman dahulu, membandingkan diri saya dengan orang lain, itu hanya di waktu-waktu tertentu saja. Berbeda dengan Gen Z saat ini. Ya ini tantangan menjadi otentik ya. Gen Z saat ini membandingkan dirinya dengan orang lain, itu hampir setiap saat. Saya dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Memiliki tetangga, sahabat dari keluarga yang mampu. Hanya pada momen-momen saya main ke rumahnya saja, saya kemudian bisa membandingkan, oh ini TV-nya lebih baik daripada TV di rumah saya. Oh ini kamar mandinya jauh lebih canggih, jauh lebih bersih dibandingkan kamar mandi di rumah saya. Saat saya pulang kembali ke rumah, saya sudah tidak membandingkan lagi. Saya bisa berinteraksi dengan kedua orang tua, dengan saudara saya, atau berinteraksi nonton TV misalkan, kemudian tertidur, ya. Tapi sekarang, setiap saat, setiap waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga tuntutan untuk menjadi lebih, tuntutan untuk menjadi orang lain itu menjadi sangat tinggi ya akhir-akhir ini. Nah, challenge-nya adalah terkadang kita menjadi berlebihan saat memberikan citra diri kepada publik ya di dunia digital. Atau kalau tidak berlebihan ya salah. Kita bisa melihat tuh banyak karir orang tua runtuh atau hancur gara-gara perilaku putra-putrinya di sosial media. Nah, sama banyak juga karir seseorang yang sudah sangat luar biasa dibangun ya untuk kemudian mendaftar ke sebuah BUMN,
kemudian melakukan psikotes, melakukan wawancara kerja. Setidaknya kalau BUMN itu tahapannya setidaknya ada 7 atau 8 tahapan untuk bisa masuk gitu ya di BUMN. Sudah masuk ke dunia kerja, masuk ke sebuah lembaga pemerintahan, kemudian berkata, bertindak, berperilaku sesuatu yang tidak bisa diterima umum. Kata-katanya menyakiti, perilakunya tidak umum, ya perilakunya terkesan kurang ajar, kata-katanya tidak dijaga, sehingga kemudian menjadi viral ya di media sosial, dan itu kemudian sampai ke telinga atasannya dan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, itu dampaknya ya ketika kita tidak mampu membangun diri sendiri yang tulus ya di era penuh pencitraan. Jadi nomor satu adalah tulus, original, diri kita pemikirannya seperti apa, concern-nya kepada hal apa, kompetensi kita apa saja, dan disampaikan dengan cara yang baik. Nah, disampaikan dengan cara yang baik itu prinsipnya empati. Jadi kita paham ya dan peduli ya kondisi lawan bicara itu seperti apa. Di dunia digital juga sama. Kita harus memahami target market kita itu siapa. Kalau kita punya target dilirik ya, akun sosial media kita dilirik oleh korporasi, pemerintahan, atau pihak-pihak lain ya yang tertarik untuk meng-hire kompetensi kita, ya maka gaya komunikasi kita di sosial media kita ya sesuaikan dong. Ya, jangan semau kita saja. Saat berinteraksi misalkan dengan tim, ya dimulai atau dilatih sejak teman-teman menjadi mahasiswa saat ini. Pahami, ya peduli kondisi lawan bicara, kuasai ilmu-ilmu terkait body language, ya atau cara membaca pikiran orang lain, atau personalisasi orang, ya jenis-jenis personality manusia maksudnya. Ada DISC, ada kemudian di Personality Plus, kemudian ada Stephen ya yang dari Indonesia mungkin. Nah, pelajari hal-hal seperti itu. Karakter manusia itu terbagi menjadi berapa, atau karakter komunikasi profesional itu seperti apa, perilaku kuadran-kuadran profil manusia itu seperti apa. Ya, sehingga kita satu mengenal diri sendiri, yang kedua kita bisa mengenal orang lain. Nah, di titik ini mungkin muncul pertanyaan, kenapa saya harus empati? Kenapa saya harus peduli kepada orang lain? Siapa yang peduli kepada diri saya? Ya, mungkin pertanyaannya muncul seperti itu tuh. Ya, ngapain saya harus peduli dengan orang lain? Nggak ada yang peduli sama saya. Nah, itu adalah pemikiran yang belum tepat. Kalau dibilang keliru sih tidak, ya, tidak terlalu keliru, tetapi belum tepat untuk membangun komunikasi. Karena komunikasi itu berasal dari dua kata, ya. Yang pertama adalah komunis, ya. Wow, langsung horor ya komunis. Jadi komunis ini artinya membangun kesamaan, membangun kesetaraan. Apa yang bisa kita samakan ya saat berinteraksi dengan orang lain? Ya contoh misalkan saat berinteraksi berbahasa basi misalkan, kamu hobinya apa? Aku hobinya jogging, sama. Nah, kalau ada yang sama tuh komunikasi jadi nyambung. Kamu kuliah di mana? Di Esa Unggul. Sama, aku juga di Esa Unggul. Jurusan apa? Manajemen. Sama, saya manajemen juga. Angkatan berapa? Wah, saya angkatan sekian, ini angkatan sekian. Oh, ini berarti kamu adik kelas saya ya, gitu. Nah, itu interaksi itu menjadi lebih mudah ketika ada kesamaan. Jadi itu komunikasi ya, asalnya dari kata komunis, artinya membangun kesetaraan, membangun kesamaan. Kalau yang dicari adalah perbedaan, ya sulit ya berinteraksi dengan di BEM misalkan ya, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat berinteraksi, berkomunikasi yang dibangun perbedaan. Yang dibangun adalah, wah nggak bisa kayak gitu juga dong. Atau ya jangan kayak gitu dong, wah kalau saya sih beda, kalau saya orangnya beda, apalagi menjudge diri. Kalau saya pokoknya beda, pokoknya kalau saya itu beda dengan orang lain. Nah, itu akan sulit jadi blok ya untuk membangun komunikasi. Karena komunikasi itu yang perlu dibangun adalah kesamaan terlebih dahulu. Ya, jadi apa yang sama, apa yang setara, kita bekerja sama di situ. Yang berbeda, ya kita bisa dialogkan. Ya. Jadi ada 3 level tuh kalau komunikasi. Yang pertama level diskusi, yang kedua level debat, ya, yang ketiga adalah
dialog. Nah, itu kita harus tahu perbedaannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait hal itu boleh diajukan ya. Jadi harus tahu porsi-porsinya. Nah, jadi tadi komunikasi itu dibangun dari satu komunis. Yang kedua adalah komuniko. Komuniko ini bahasa Latin artinya memberi. Ya. Jadi prinsipnya memberi terlebih dahulu. Bagaimana orang bisa memahami kita kalau kitanya tidak memberitahu kepada orang lain. Ya, ada satu video viral ya di Reels yang saya lihat terkait Zen kalau tidak salah ya. Apa hal paling berani yang kamu pernah lakukan dalam kehidupan? Dia bilang gini, hal paling berani yang pernah saya lakukan dalam kehidupan adalah meminta tolong. Itu luar biasa tuh, ya filosofinya. Ya, karena meminta tolong itu tidak semudah kelihatannya. Ada orang gengsi, ya. Karena nanti di dunia kerja ini terjadi. Diberikan tugas oleh atasan, ya Pak, siap saya lakukan. Ada kesulitan A, kesulitan B, diem aja. Ya. Kemudian ada tantangan komunikasi dengan pihak lain, diem aja. Nggak mau meminta tolong, nggak mau melaporkan, nggak mau berkoordinasi. Ya bagaimana rekan kerja kita bisa tahu kita punya kesulitan apa? Bagaimana atasan kita bisa membantu? Bagaimana rekan kerja kita bisa berkontribusi ya untuk bisa saling memberikan solusi, menyelesaikan masalah. Karena hal yang kita kerjakan itu pasti terkait dengan pekerjaan orang lain. Maka semakin kita memendam komunikasi kita, semakin menutup komunikasi kita, ya orang lain akan juga menutup dirinya. Sehingga masalah ya kita alami sendiri, kesulitan kita alami sendiri, karena kita tidak mau mengkomunikasikan. Jadi prinsipnya, pahami dulu kita kondisinya seperti apa, orang lain kondisinya seperti apa, bangun kesetaraan. Fokus kepada memberikan informasi terlebih dahulu, ya, sebelum kemudian kita mendapatkan kepedulian dari orang lain. Jadi sebelum kita mendapatkan kepedulian, nomor satu kan peduli dulu. Karena perilaku orang lain terhadap kita itu tidak bisa diukur. Fokus pada apa yang bisa diukur. Karena kalau bisa diukur, pasti bisa kita kendalikan. Empati orang lain itu tidak bisa diukur, karenanya kita tidak bisa mengendalikan, dan pasti stres kalau kita fokus kepada menunggu empati orang lain. Oke? Nah, yang ketiga adalah clarity. Jadi saat berbicara, jelas, fokus, ya, dan terstruktur. Setidaknya gunakan prep ya saat berkomunikasi. Apa itu prep? PREP ya. Prep ini adalah P-nya ini point ya. Nah, ini saya tulis di sini ya. Oke. Point. Jadi jelas poinnya apa. Misal, kita ingin berbicara ini bagus. Oke, nah ini poinnya adalah ini bagus. Jadi harus clear pendapat kita itu apa. Nanti di dunia kerja kita akan ditanya pendapat-pendapat kita ya oleh rekan kerja kita atau atasan kita. Gimana menurut kamu saat meeting misalkan, proyek ini kira-kira bisa dijalankan atau tidak? Ini bagus Pak. Nah, tapi nggak cukup ya, nggak cukup dengan ini bagus aja. Orang butuh dijelaskan. Ya. Makanya butuh reason atau alasan. Soalnya apa ya? Sebutkan setidaknya 1 sampai 3 poin alasan kenapa ini bagus. Gimana menurut kamu? Aplikasi ini bisa di-launch nggak bulan depan? Bagus Pak, saya pikir ini sangat possible untuk bisa di-launch bulan depan. Soalnya, satu, klien kita memang sudah menunggu Pak. Yang kedua, semua data dari klien itu sudah saya terima Pak. Dari 13 item yang saya minta, ke-13-nya sudah ada Pak. Dan yang ketiga, kalau kita bisa launch bulan depan, kita bisa langsung move ke next project Pak. Gitu. Waduh, itu kalau atasan dengar kita menyampaikan, baru 2 nih ya, dari 4 nih. Dari
poinnya clear, alasannya juga tepat, ya, maka kita bisa mendapatkan apresiasi, kita bisa diakui, kita bisa memiliki tempat ya dalam sebuah proses komunikasi di meeting. Pendapat kita diperhatikan. Nah, kita suka komplain, oh aku tuh kalau ngomong nggak suka didengerin, aku tuh kalau ngomong malu, apalagi malu ya, jadi nggak ngomong. Ini kalau ngomong aku suka tidak diperhatikan, omonganku sepertinya diremehkan. Ya mungkin karena dua ini belum ada. Nah, kita perkuat lagi ya dengan yang ketiga, example. Ya. Contohnya ya, contoh itu bisa terkait dampaknya gitu. Dampaknya apa? Oke, kita ambil kasus yang tadi ya. Aplikasi ini bisa kita launch nggak bulan depan? Ini bagus Pak, kita bisa launch bulan depan. Alasannya semua informasi sudah kita dapatkan, hal yang kita butuhkan dari klien sudah kita dapatkan, desainnya juga sudah ready, dan kalau kita launch bulan depan, kita bisa langsung move ke next project. Dan dampaknya Pak akan sangat positif Pak. Contohnya ketika kita misalkan Pak launching di tanggal 7 Pak, maka di tanggal sekian kita udah bisa langsung kerjakan project dari Mr. Liu Pak. Itu bisa kita langsung eksekusi Pak. Nah itu ada dampaknya atau ada contoh yang diberikan. Dan yang terakhir tutup lagi dengan poin yang pertama. Ya, jadi ini menyampaikan pertama, menyampaikan yang kedua. Tutup lagi dengan, jadi kesimpulan saya, ini bagus Pak. Ini wajib kita launching bulan depan. Wah, kalau saya jadi leader tuh, punya tim yang kalau setiap kali saya tanya, menyampaikan seperti itu, saya punya confident ya bahwa apa yang saya kerjakan ini bisa tereksekusi dengan baik. Kalau rekan tim ya, kalau saya jadi tim nih, sesama anggota tim ya saat berkomunikasi, saat meeting, punya rekan kerja yang setiap saya tanya, itu dia bisa menyampaikan setidaknya 3 deh dari 4 ini. Nah, maka saya akan senang ya karena merasakan bahwa apa yang saya sampaikan itu diperhatikan dengan baik dan dia memberikan feedback informasi yang betul-betul saya butuhkan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ini waktunya saya memberikan 5 detik kesempatan untuk bertanya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini sudah ada yang bertanya nih di kolom komentar. Ya. Boleh, Kak Zul, mungkin dibacakan dulu pertanyaannya, silahkan. Baik, saya izin bantu bacakan Pak. Pertanyaannya dari Kak Aulia Putri Esafa. Izin bertanya Pak, saya ada kenalan. Setiap saya bertanya seperti namanya siapa, asal mana, tapi jawabannya dia hanya satu arah, tidak bertanya balik. Menurut Bapak, mending saya jauhin aja atau tetap saya temani? Oke, baik. Wah, ini terima kasih ya Kak Aulia Putri Asyafa. Jadi ada kenalan, setiap bertanya, setiap saya bertanya namanya siapa, tapi jawabannya satu arah dan tidak bertanya balik. Baik. Nah, di titik inilah ya empati kemudian menjadi penting untuk kita gunakan. Jadi nomor 1, empati itu pasti prasangka baik. Jadi jangan memudahkan untuk berprasangka buruk. Wah, ini orangnya pasti sombong. Ini kalau orang sombong kayak gini, orang tuanya pasti lebih sombong lagi. Wah, itu ya. Berpikir sesuatu yang nggak tahu kita itu fakta atau bukan gitu. Kita nggak betul-betul tahu bahwa itu fakta atau bukan. Tapi kita pikirkan, 1, buang waktu, 2, bikin tubuh sakit ya. Karena pikiran negatif itu pasti memunculkan kortisol ya atau enzim penyakit, enzim buruk di diri kita. Makanya orang marah atau orang yang selalu berpikir negatif itu pasti mukanya khas gitu. Mukanya tuh khas, tidak cerah, kemudian konstruksi wajahnya juga seperti itu ya. Gampang sakit gitu biasanya ya. Nah, itu 1, jadi empati. Coba prasangka baik deh, oh mungkin dia lagi ada masalah, oh mungkin dia lagi ada isu apa, oh mungkin memang karakternya seperti itu. Saya hanya perlu untuk berinteraksi lebih dalam lagi, misal ya. Jadi nomor 1, empati. Yang kedua, set limit to yourself. Jadi bikin limit, bikin batasan kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya batasan,
kita nggak bisa move on. Kita hanya bisa mengenali bahwa dia orangnya begini, begitu, begitu, tapi ketemu lagi ya begitu lagi, ketemu lagi begitu lagi, maka kita bikin limit. Berapa limitnya? 3 kali misalkan. Ketika kita mengajukan pertanyaan, 1 kali responnya kurang. Ajukan lagi, responnya kurang lagi. Ajukan lagi, responnya kurang lagi. Ya sudah, move on. Ya, move on. Kita cari orang yang akan memberikan respon dengan lebih baik. Ya, namun tetap tentu saja tidak menjauhi. Kalau orang tersebut misalkan berinteraksi dengan kita, ya tentu kita berinteraksi balik ya dengan kualitas yang jauh lebih baik dari orang tersebut. Nah, itu jawaban saya. Yang pertama, empatinya diutamakan. Yang kedua, bikin limit ke diri kita sendiri supaya kita tidak stres ya. Limit yang selalu saya berikan kepada klien saya adalah 3 kali. Kalau misalkan responnya masih sama, ya kita yang move on. Apakah move on untuk mengganti topik pembicaraan atau move on kepada orang yang berbeda? Karena itu adalah sinyal dia tidak ingin membangun komunikasi. Ya, itu Mas Zul ya. Ada Baik, lagi terima sebelum kasih saya banyak. lanjutkan? Ada lagi teman-teman sekalian, kalau ada lagi silakan untuk langsung bisa on mic juga, langsung bertanya kepada Mas Sandi agar nggak perlu diketik lagi gitu pertanyaannya di kolom chat seperti itu. Baik, Kata Kak silahkan. Aulia, terima kasih banyak Pak Sandi. Sama-sama Kak Aulia, semoga bermanfaat ya. Baik, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, berarti kita lanjutkan ya. Nah, kita kembali ke bahasan kita yang sebelumnya ya, bahwa authenticity, pastikan diri kita otentik, kemudian bangun empati, jangan ada di posisi pasif yang hanya selalu menunggu saja, proaktif ya dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah clarity, jelas ya saat kita berkomunikasi. Ada poinnya, maksud kita apa, sampaikan dengan alasan, berikan contoh, dan tutup lagi dengan poin alasan utama kita saat kita menyampaikan sebuah poin penyampaian. Sekarang kita masuk kepada poin bahasan kita yang kedua. Ya, mudah-mudahan dengan 3 hal ini kualitas komunikasi kita di era digital ataupun non digital ya saat berinteraksi secara live langsung ini bisa lebih berkualitas. Selanjutnya adalah ya. Yang kedua adalah kolaborasi ya. Setelah komunikasi, karena komunikasi adalah lem pelekat dari kolaborasi. Tidak bisa kita hidup sendiri ya, tubuh kita aja isinya nih kolaborasi. Ada kepala ya, wilayah berpikir, ada wajah, wilayah ekspresi. Saat berbicara nih, semuanya kolaborasi nih. Saya berpikir, kemudian ekspresi wajahnya tersampaikan, ada suara yang diberikan, ada gestur tangan, ada intonasi suara, volume, dan seterusnya. Itu adalah kolaborasi banyak hal. Nah, maka mereka yang menolak untuk berkolaborasi, malas untuk berkolaborasi, dan buruk saat berkolaborasi, artinya dia orang yang sulit untuk bisa diterima oleh komunitas. Komunitas apa? Komunitas apapun. Ya, dia yang tidak mau berkolaborasi di keluarga, ya tentu tidak bisa diterima di komunitas keluarga. Mereka yang tidak mau berkontribusi, berkolaborasi ya di kegiatan mahasiswa misalkan, ya tentu tidak akan diterima di komunitas mahasiswanya. Outputnya lagi setelah lulus, mereka yang tidak mau berkontribusi di perusahaan, ya tempat dia bekerja, ya tentu tidak akan diterima. Ngapain kita hire kalian? Ya, ngapain saya hire kamu? Kamu nggak ada kontribusinya, tidak mau berkolaborasi. Saat berkolaborasi pun komunikasinya buruk. Wah, itu jangan sampai terjadi ya. Karenanya namanya kolaborasi itu seperti puzzle ya, kita bisa melihat ya di layar nih. Ada puzzle-nya. Puzzle itu mengandung sisi yang menonjol ya, dan ada sisi juga yang cekung ya. Artinya ada sisi kita memberikan sesuatu, ada sisi lain ya, untuk bisa berkolaborasi kita harus menerima sesuatu.
feedback misalkan, masukan dari orang lain ya. Kalau kita fokusnya hanya memberi saja, ya tidak akan rekat nih, puzzle-nya nggak akan rekat. Karena kita fokusnya hanya memberi, tetapi tidak mau menerima input atau masukan dari orang lain. Nah, ada 3 hal ya sama terkait komunikasi tadi. Yang dipersepsikan dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi kita di era Gen Z, dunia digital, dunia profesional. Yang pertama adalah listen. Kuasai kemampuan mendengar aktif. Nama skillnya nih rasa. Ya. Jadi saat kita mendengarkan orang lain, dari sisi sopan santun tentu saja ya, saat orang lain berbicara, hadapkan tubuh kita padanya. Minimal nengok ya, kalau rekan kerja kita ada di sebelah ya, atau yang berinteraksi ada di sebelah, kemudian dia mengajak berbicara ya, sedikit nengok seperti ini. Oh ya, gimana? Nah, gitu ya. Jangan kita sambil misalkan main HP ya gimana? Ya menurut aku sih, dan nah itu nggak bagus ya, untuk artinya orang semacam itu akan sulit ya untuk bisa berkolaborasi, atau sifat semacam itu ya, sifat semacam itu akan membuat sulit bagi orang lain untuk bisa berkolaborasi. Dia pasti akan memilih orang lain ya untuk bisa berinteraksi, ya, untuk diajak berkolaborasi. Nah, maka kuasai kemampuan ini ya. Pertama, saat orang lain berbicara, dengarkan, receive, terima ya, terima informasinya. Jadi saat dia berbicara, pastikan orang itu tahu bahwa kita siap menerima. Mas Gatot, saya mau ngobrol dong. Oh ya, siap Pak, siap Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak? Nah itu ya, kalimat sederhana itu membuka kesempatan orang lain untuk lebih terbuka. Kasih tahu bahwa kita memang siap menerima informasi. Yang kedua adalah summarize atau memberikan kesimpulan. Jadi, jangan hanya sekedar iya-iya saja. Gatot, kamu harus mengerjakan 5 hal. Yang pertama adalah A, yang kedua B, yang ketiga C, yang kelima adalah D. Kamu bisa kerjakan? Ya Pak, siap Pak, siap Pak. Jangan hanya siap-siap saja, ya. Simpulkan ya dan sampaikan. Pastikan orang lain itu tahu bahwa kita itu betul-betul menerima informasinya. Gatot, kamu siap kerjakan ya? Siap Pak, sebelum saya kerjakan izin konfirmasi dulu Pak. Tadi Bapak kasih saya perintah yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang kelima D, yang kelima E. Betul demikian Pak? Yang saya harus lakukan? Wah, kamu belum menangkap dengan baik tuh. Maksud saya adalah, nah itu ya, komunikasinya berlangsung. Atau, ya betul sekali, tepat sekali, itu yang harus kamu lakukan. Ya, jadi sampaikan apa yang kita pahami. Jangan hanya diam. Kemudian, appreciate. Ya, lakukan apresiasi. Terima kasih ya Pak atas komunikasinya kalau sifatnya perintah. Kalau curhat misalkan, ya kamu hebat banget ya bisa survive di kondisi tersebut gitu. Apresiasi. Wah, kamu hebat banget ya mampu curhat hal-hal seperti itu. Kalau aku sih kayaknya lebih cenderung memendam. Wah, kamu orang yang keren banget ya bisa melakukan solusi-solusi seperti itu. Berikan apresiasi. Kenapa kita memberikan itu? Karena itu yang pengen kita terima. Masalahnya kita terima dari siapa ya, siapapun ya, wallahu a'lam. Ya, kita nggak perlu menunggu ya, nggak perlu menunggu kita akan menerima apresiasi dari siapa. Yang perlu kita pastikan adalah kita selalu memberikan apresiasi. Mereka yang selalu menunggu apresiasi adalah mereka yang paling stres hidupnya. Ya, nah kalau mau ringan hidupnya, berikan apresiasi. Nah, masalah apresiasi orang kayak kita itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diukur, makanya nggak usah difikirkan. Ya, jadi berikan apresiasi. Dan yang terakhir adalah ajukan pertanyaan. Ya, ajukan pertanyaan ketika ada hal-hal yang kurang jelas atau kita ingin memperjelas sesuatu. Mungkin sudah jelas tetapi kita ingin lebih perjelas. Kalau boleh saya tanya Pak, saya bisa selesaikan tugasnya kapan ya Pak, deadline-nya gitu.
ya kan? Itu kan kemampuan untuk bertanya. Jadi kuasai questioning skill, skill untuk bertanya dan mempertanyakan. Kalau boleh tahu Pak, kenapa saya diberikan tugas ini ya Pak? Karena kalau menurut saya ini lebih tepat dilakukan oleh ini Pak. Atau kalau boleh tahu, saya bisa koordinasi dengan siapa nanti Pak? Gitu. Nanya, ya jangan hanya komplain ketika mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kemampuan komunikasi menjadi penting, kolaborasi esensinya adalah komunikasi, lakukan komunikasi tersebut. Ya, ya kan nggak semua hal bisa kita tanyakan, betul sekali. Ya, tidak semua hal bisa ditanyakan. Ya, tetapi bahwa teman-teman harus menguasai kemampuan untuk bertanya, itu yang wajib. Itu poinnya ya. Jadi pertama, kuasai kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif. Ya, silakan sebelum saya lanjutkan ya jangan ragu ketikkan pertanyaan teman-teman terkait isu-isu terkait pertemanan, persahabatan atau mungkin terkait interaksi saat berorganisasi di kampus ya atau saat magang ya atau saat berinteraksi dengan perusahaan misalkan ya tantangan-tantangan yang muncul silakan ya saya menunggu sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab. Setelah listen apa? Yang kedua adalah grow, fokus pada pertumbuhan bersama. Jangan fokus hanya pertumbuhan pada diri sendiri saja. Ya, jangan fokus kepada yang penting mah aku udah selesai ngerjain ini, yang lain mah bodo amat. Jangan seperti itu ya. Karena kalau bicara teamwork makes the dream works. Jadi bekerja dalam tim itu membuat impian-impian bisa dicapai. Kalau kita sudah selesai dengan pekerjaan kita, betul-betul selesai, ada yang kesulitan, kita bantu. Karena dengan cara itu, pada saat kita kesulitan, kemungkinan untuk dibantu menjadi lebih tinggi. Saya tidak bilang bahwa kalau kita membantu maka pasti kita akan dibantu, tidak seperti itu juga ya, tetapi kalau kita banyak membantu orang lain, kemungkinan untuk kita dibantu menjadi lebih besar karena kita menanam budi baik. Sebaliknya, kalau kita banyak memberikan masalah, beban, kesulitan kepada orang lain, kemungkinan untuk kita dipersulit orang lain juga menjadi lebih besar. Ya, maka pastikan aku bisa kontribusi apa ya untuk tim ini. Aku bisa kontribusi apa? Sejauh apa kontribusi yang bisa saya lakukan? Termasuk ketika teman-teman berstrategi, misalkan ingin berkarir di perusahaan ini, oke, aku punya target berkarir di perusahaan ini hanya 2 tahun misalkan. Nah, pastikan kontribusi teman-teman itu jelas. Isinya jangan hanya komplain kepada atasan, komplain kepada, wah ini toksik segala macam. Fokus ya, karena nanti ketika akan pindah ke perusahaan yang baru pasti akan bertanya, memang kontribusi kamu di perusahaan yang lama apa aja sih? Progres yang sudah kamu berikan apa saja? Ya, sehingga kemudian kamu berharap ingin masuk di organisasi kami yang baru gitu. Nah, itu harus clear. Oke, Pak, selama 20 tahun, selama 2 tahun saya berinteraksi di perusahaan sebelumnya, saya bisa meningkatkan omset, Pak. Sebelumnya nilai omsetnya, kuantitinya sekian, kemudian secara nilai yang awalnya 1 miliar, kemudian bisa naik, Pak, ke 1,7 miliar, Pak, di akhir pembukuan tahun sekian. Gitu, clear ya kontribusinya apa. Perubahan yang muncul itu apa. Nah, kalau sekedar ya karena saya ingin mengembangkan kemampuan saya, karena di tim yang lama tidak betul-betul menghargai kompetensi saya. Nah, itu mah sulit ya untuk bisa diterima kerja tuh kalau statementnya seperti itu. Jadi, kalaupun teman-teman berstrategi, pastikan dalam strategi tersebut mengandung data-data dari kontribusi yang betul-betul sudah teman-teman lakukan dan betul-betul itu kontribusinya teman-teman, bukan kontribusinya orang lain. Ya. Jadi fokus kepada pertumbuhan diri dan pertumbuhan bersama. Dari situ kolaborasi bisa muncul. Yang ketiga adalah transparan. Ya, transparent. Jadi jangan hanya diam saat kita meeting, waktunya berbagi tugas, waktunya berkontribusi tugas. Ketika ada keberatan-keberatan kita diam. Kita lebih suka melakukan meeting bayangan di kantin misalkan. Meeting resminya kita iya-iya aja. Ya Pak, siap berkolaborasi. Tetapi pada saat meetingnya selesai, bikin meeting bayangan di kafe, bikin meeting bayangan di kantin, bikin meeting bayangan di
tempat parkir, komplain, wah nggak bisa gitu dong, wah kalau ini sih berat ya kayaknya gitu. Nah sampaikan apa keberatannya saat meeting sejatinya memang berlangsung. Ya, jadi orang lain itu ngerti cara kita kerja tuh kayak gimana, ya pola kerja kita kayak gimana. Kalau nanti nggak ketemu dengan cara kerja orang lain, ya dialog lah, bikin kompromi, bikin negosiasi gitu. Kan memang itu yang selalu terjadi, ya. Jadi kalau misalkan brainstorming, aku sih biasanya pakai Notion ya, pakai Prep tadi tuh. Aku sih biasanya pakai Notion, soalnya alasannya adalah A, B, C, D. Nah ini contohnya nih, kalau pakai Notion tuh clear kayak gini nih, jelas seperti ini, bisa di-track dan segala macam, semua orang bisa kontribusi. Jadi kalau aku boleh berpendapat, aku lebih memilih untuk menggunakan Notion. Nah, gitu cara mengkomunikasikannya. Atau kamu punya pendapat nggak? Siap Pak, sebentar Pak, saya biasanya butuh waktu sekitar 5-10 menit untuk bisa mencerna, kemudian saya bisa kasih pendapat yang lebih baik. Gitu, elegan. Jangan, aman Pak, aman, aman. Atau misalkan, ya yang lain dulu Pak, gitu. Nah, gimana kita bisa dilihat, gimana kita bisa mendapatkan spotlight ya di organisasi tempat kita bekerja. Kalau kita setiap kali ditanya pendapatnya, kita selalu mengutamakan yang lain dulu Pak, yang lain dulu Pak. Maka yang naik jabatan siapa? Yang lain dulu, bukan kita. Ya. Nah, itu yang penting untuk kita kuasai. Kuasai kemampuan untuk mendengarkan secara aktif ya. Listening skill dengan formula rasa, kemudian sadari bahwa pertumbuhan kita itu mewakili pertumbuhan perusahaan. Maka pastikan pekerjaan kita ini membuat kemampuan kita, diri kita ini bertumbuh, kemudian kita juga punya kontribusi terhadap pertumbuhan orang lain, sehingga organisasi kemudian bisa melihat bahwa oh ini kontribusi kamu untuk organisasi ini sangat luar biasa. Bahwa kemudian organisasi tidak memberikan penghargaan yang layak kepada kita secara baik, ya itu urusan organisasi. Pilihan kita selalu terbuka lebar ya untuk mencari organisasi yang memang menghargai kita dengan baik. Tapi fokusnya ke diri sendiri dulu, jangan ke orang lain. Yang ketiga adalah transparan terhadap cara kita bekerja. Ya, pastikan orang lain tahu gaya kita bekerja itu seperti apa. Itu di poin kedua ya, terkait kolaborasi. Silakan, sekarang saya buka untuk pertanyaan. Disilahkan. Boleh dibantu lagi, Kak Jo ya? Boleh teman-teman sekalian, jika ada pertanyaan sekali lagi, boleh langsung on mic aja atau, oh sudah ada pertanyaan nih. Mas Andi dari Pak Solihin, izin tanya bagaimana cara mengatasi tantangan berkolaborasi dengan orang yang memiliki gaya berbeda, karena gaya gen setiap individu juga saja berbeda. Dan bagaimana kita jika harus mempertahankan komunikasi tanpa harus mengeksekusi kolaborasi bila tidak sesuai. Oke, baik. Wah, ini pertanyaannya sangat luar biasa ya. Bagus sekali, Kak Solihin Harunsah ya. Pertama, gaya kolaborasi yang berbeda. Nah, memang ini kita harus pastikan dulu pakai gaya personality yang mana dulu ya. Yang pertama, jadi mungkin ada DISC, ada Steven, ada apa gitu. Nah, cuma untuk menjawab pertanyaan ini, saya lebih suka mengutip jawabannya Pak Ignatius Jonan, ya mantan Dirut KAI. Nah, dalam satu videonya, beliau itu menjawab, kalau saya ini kayaknya nggak perlu stres ya dengan Gen Z, Gen X, Gen Y, atau umur. Saya orangnya nggak selalu, bukan orang yang ingin mendalami hal-hal itu. Kalau saya itu fokusnya kepada outcome-nya atau goal-nya apa sih dari komunikasi yang saya lakukan? Goal-nya apa sih dari kolaborasi yang saya lakukan? Saya fokusnya ke sana saja. Jadi saat berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, outcome-nya apa? Saat tidak terwujud, hal apa yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi sehingga outcome-nya bisa lebih cepat lagi tercapai. Jadi waktu itu banyak isu ya, isu antara karyawan lama yang usianya itu tinggi banget, kemudian dengan karyawan baru yang masih muda, Gen Z gitu. Nah, maka Pak Ignatius waktu itu fokusnya kepada
outcome-nya. Ngumpul bareng, sepakati outcome-nya apa, kapan bisa dilaksanakan, kapan meeting evaluasi, ya, kapan eksekusi, ya, kemudian fokus kepada hal-hal yang aplikatif. Gitu. Nah, kalau jawabannya Pak Jonan ya mengutip ya dalam tanda petik, nah kurang lebih seperti itu. Kalau ingin lebih ringan ya dalam berinteraksi. Tetapi apakah mempelajari karakter Gen Z, Gen Y, milenial, boomer itu juga penting? Ya, sangat penting ya. Gen Z penting untuk menguasai kemampuan sopan santun yang baik ya, karena kita tidak tahu atasan kita itu usianya seperti apa. Ya, mungkin di atas kita, mungkin di bawah kita, maka kita perlu menguasai pola komunikasi yang selaras dengan usianya. Kuasai juga pola komunikasi dengan culture yang berbeda, ya, ketahui budaya-budayanya. Orang Minang dengan orang Batak, dengan orang Manado, ya, itu berbeda, ya, value-nya. Dengan orang Jawa misalkan, nah maka gaya komunikasi pun harus kita selaraskan. Ya, tetapi untuk pertanyaan tadi, berkolaborasi dengan orang yang memiliki gaya berbeda, kalau tidak mau banyak stres, ya, fokus saja kepada outcome-nya. Ini outcome-nya apa ya? Dan strategi apa yang bisa kita gunakan. Dan fokus kepada tadi tuh, jangan mencoba mengukur hal yang tidak bisa kita kendalikan, atau mencoba mengendalikan hal yang tidak bisa kita ukur, ya. Kalau pikiran dia, jalan berpikir dan segala macam itu kan susah ya kita kendalikan. Kita fokus kepada gaya komunikasi kita seperti apa, sudahkah listening skill-nya kita gunakan, ya, seni mendengar aktifnya kita gunakan, sudahkah saat berargumentasi, ya, PREP atau PrEP, ya, atau PREP-nya itu kita gunakan. Nah, itu kan lebih terukur ya dibandingkan kita fokus kepada wah ini orang ini susah bekerja sama dengan saya, wah ini orang ini komunikasinya kok gini banget ya, wah ini komunikasinya kok enggak banget ya gitu. Mau dibicarakan sampai kapanpun ya, itu tidak langsung mengubah karakternya. Itu perspektif pribadi saya ya Pak Solihin. Boleh silakan Pak Solihin, kalau ada hal yang dirasakan perlu untuk didiskusikan lagi, boleh unmute atau mungkin menyampaikan sinyalnya ya, apakah jawaban saya cukup mewakili atau belum? Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Solihin. Baik, kembali saya buka dialog ya. Kalau boleh sih langsung ya, ada on cam, ada unmute, kita berinteraksi langsung ya. Oke, ada 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita recall dulu ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar 2 hal ya. Yang pertama adalah terkait komunikasi. Komunikasi dibangun dari 2 hal, komunis dan komuniko. Komunis itu artinya membangun kesamaan, membangun kesetaraan. Maka yang merusak komunikasi pasti lawan dari kata komunis. Membangun perbedaan, ya, ketidaksetaraan, ya, itu pasti merusak komunikasi. Yang kedua adalah komuniko. Komunika artinya memberi. Maka yang merusak komunikasi atau yang membuat komunikasi menjadi tidak efektif karena fokusnya pada menerima. Pengennya diterima, ya, atau berharap orang lain baik ke saya. Berharap orang ngomongnya bagus ke saya. Berharap, nah itu saya, berharap. Nah, maka semakin banyak berharap, pasti akan semakin banyak kecewa. Apalagi berharapnya kepada manusia, ya. Jadi berharap yang semakin tinggi, semakin banyak, semakin besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu silahkan tuh sebanyak-banyaknya. Sama manusia sih fokus kepada yang bisa dikendalikan dan diukur saja. Sama seperti saya kalau misalkan bertanya terus, "Oh, kok nggak ada yang bertanya sih? Gimana nih nggak ada yang bertanya?" Nah, itu kan saya akan stres ya. Maka saya mengendalikan. 5 detik tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Itu ya, supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi pastikan diri kita otentik ya, tanpa
merusak citra diri kita di dunia digital, ya, karena di dunia digital itu segala yang kita lakukan, yang kita upload, yang kita komen, yang kita caption yang kita berikan itu tidak akan hilang, pasti ada. Pastikan jejak digital kita isinya positif, profesional, ya, berkomentar di tempat yang tepat. Ini bukan soal tidak boleh ya, tetapi soal bertanggung jawab. Apakah saya boleh? Kan yang lain boleh seperti itu. Ya silakan saja. Tinggal ditanya kalau mereka siap bertanggung jawab terhadap apa yang diupload, ya boleh-boleh saja ya di dunia digital. Nah, yang kedua adalah empati. Jadi kita lihat kondisi, kita mencoba memahami orang lain. Kapan orang lain memahami kita? Ya kapanpun mereka mau ya, nggak usah diharapkan ya, karena berharap kembali atau mengharapkan sesuatu itu bukan esensi dari komunikasi. Esensi dari komunikasi adalah memberikan. Dan yang ketiga adalah clarity, berbicara dengan terstruktur, ada poinnya, ada reasonnya, ada example, dan perkuat ya dengan menyampaikan poin selanjutnya. Yang kedua adalah kolaborasi, ada 3 hal ya, tadi sudah kita pelajari. Kuasai kemampuan mendengarkan aktif. Saat mendengarkan itu jangan ham aja ya. Kuasai mendengarkan aktif, ada sinyal, kalimat bahwa kita menerima informasi yang disampaikan. Simpulkan kembali, yakinkan orang lain tahu apa yang kita pahami. Berikan apresiasi ya dan ajukan pertanyaan yang dibutuhkan. Jangan buru-buru bilang, oke, siap, paham, oke, yes, bos. Kalau terburu-buru seperti itu yang ada masalah nanti di belakang. Kemudian kontribusi diri kita itu bukan hanya tumbuh kepada diri pribadi, tetapi menumbuhkan orang lain, menumbuhkan organisasi. Karena diri kita adalah bagian dari komunitas, ya, tempat dimanapun kita berada. Di keluarga, kita bagian dari keluarga, lakukan kontribusi. Ya, turuti perkataan orang tua, bebersih, ya, bersih-bersih tempat tidur dan seterusnya, nah, kontribusi di rumah. Pergi ke kampus, berkontribusi terhadap rekan-rekan mahasiswa. Ya. Pergi ke dunia kerja, berkontribusi terhadap organisasi. Ya, maka kontribusi kita adalah bentuk dari proses pertumbuhan diri kita dan organisasi. Yang ketiga adalah transparan, pastikan orang tahu cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja, cara kita berkoordinasi itu mereka tahu. Jangan berusaha untuk yang kayak gitu-gitu aja kok nggak paham sih, ya. Kok dia nggak paham sih cara saya bekerja? Ya iyalah kita nggak memberitahu, ya. Maka pastikan orang lain tahu. Nah sekarang yang ketiga, ini yang paling esensial. Kemampuan untuk beradaptasi. Kalau bicara teori evolusi, sebetulnya itu adalah teori adaptasi. Bagaimana Charles Darwin ya membuat teori tentang bagaimana makhluk hidup di dunia itu, ya mulai dari mungkin yang bertulang belakang, tidak bertulang belakang, hingga manusia itu beradaptasi. Itu kalau cerita teori evolusi. Masih teori ya, belum hukum. Jadi masih diperdebatkan. Nah, sisi lain, kalau kita pengen sukses, disebut sukses, itu juga sama. Wih, kamu mah sukses, berbisnis clothing misalkan. Dia sukses di bisnis clothing, artinya dia sukses beradaptasi di bisnis clothing. Wah, kamu mah sukses, berbisnis franchise. Kaki lima misalkan. Sudah tahun ini omsetnya sudah 300 gerobak. Nah, disebut sukses karena dia mampu beradaptasi dengan bisnis franchise gerobak es teh kaki lima. Maka sukses itu sama ya, sama satu level dengan adaptasi. Maka kalau kita bermimpi untuk menjadi karyawan yang sukses, mahasiswa yang sukses, orang tua yang sukses, dosen yang sukses, artinya karyawan yang mampu beradaptasi, mahasiswa yang mampu beradaptasi, anak yang mampu beradaptasi, dan seterusnya. Jadi sukses equals adaptable. Ya. Jadi mampu beradaptasi. Nah masalahnya, kita pengen sukses tetapi menolak untuk beradaptasi. Bagaimana kalimat khasnya? Aku mah males banget deh sama yang gini-gini. Aku tuh males banget deh. Nah, males banget deh itu adalah sinyal bahwa kita tidak mau beradaptasi. Ya. Karena lingkungan itu tidak menunggu kita untuk berubah kemudian dia berubah. Ya.
Jadi lingkungan itu akan selalu berubah. Perubahan itu adalah hal yang pasti. Maka kemampuan kita untuk beradaptasi itu wajib kita miliki. Stres misalkan ya, ini kok pimpinan saya kok rubah-rubah mulu ya. Kemarin kebijakannya B, hari ini kebijakannya C. Gue tuh, aduh males banget deh sama yang gini-gini. Itu ya sering banget kan pasti dengar kalimat seperti itu. Dan siap-siap aja kalau teman-teman nanti di dunia profesional mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, yaitu adalah sinyal kalimat yang orang-orang yang tidak mau beradaptasi. Baru kemarin tuh, saya lihat di Reels ya, mantan CEO sebuah bank deh ya, plat biru, ya 3 huruf, mungkin bisa menebak ya. Jadi anak buah saya tuh pasti tahu kalau saya membuat sebuah kebijakan, kemudian hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan mungkin ya ada perubahan, itu pasti tahu gitu. Karena game-nya memang sudah berubah gitu. Karena apalagi di dunia digital, perubahan itu terjadi nyaris setiap detik. Zaman saya, perubahan itu terjadi mungkin 5 tahun atau 10 tahun. Tren, maka wih lagi ngetren. Nah, disebut ngetren itu tren tahun 70-an, 60-an, 80-an, ya, mungkin 5 sampai 10 tahun. Tetapi di atas tahun 2000, perubahan ya atau tren itu nyaris ya setiap hari, nyaris setiap detik. Teman-teman bisa melihat atau bisa cek tren itu dari apa? Ya, dari hashtag yang paling populer ya, di Twitter, di YouTube, itu kan pasti ada tuh ya rankingnya. Nah, itu artinya kemampuan kita untuk beradaptasi juga harus semakin tinggi. Bagaimana caranya? Yang pertama, unlearn atau relearn. Jadi segala hal yang sudah teman-teman pelajari di kampus ya bisa dipilah. Apa yang bisa unggul tahun lalu itu belum tentu relevan hari ini. Bahwa teman-teman sudah belajar jangan pernah disesali karena namanya pembelajaran atau pelajaran itu pasti punya fundamental kebermanfaatan di masa datang. Jadi ya udah nggak relevan lagi dong yang saya pelajari. Ya belajar tetap gitu. Tetapi untuk bisa beradaptasi, jangan hanya fokus kepada teori yang sudah saya pelajari. Wah ini mah nggak selaras dengan teori. Ya, teori itu adalah kesimpulan dari lapangan. Kesimpulan dari fenomena di lapangan. Jadi teori digunakan untuk bisa mengaplikasikan di lapangan lebih baik kan gitu. Jadi jangan seperti ini posisi teori dan aplikasi, tapi harus seperti ini. Ya, ini teorinya, ini aplikasinya. Harus bisa seperti ini. Maka harus bisa legowo, harus bisa ringan ya untuk mengulang mempelajari apa yang harus atau tidak lagi mempelajari apa yang sudah tidak relevan. Gitu. Jadi ilmu ini udah nggak relevan ya ngapain saya pelajari terus. Orang lain udah pakai aplikasi yang lain ya. Kenapa kita masih fokus ke aplikasi ini yang tidak melakukan update gitu. Nah, maka legowo, ya udah deh saya pindah gitu. Aduh, kok saya harus mempelajari yang baru-baru terus? Ya itulah namanya adaptasi. Karena sukses equals adaptable. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Ya, itu kan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Mau sukses nggak? Kalau mau sukses ya harus bisa beradaptasi. Kalau bisa beradaptasi ya siap-siap sukses. Gitu. Jangan dibalik, adaptasi tidak mau, suksesnya mau. Nah ini yang ada stres. Ya. Jadi ketahui, kuasai, ya ketahui tren-tren yang ada sekarang apa. Misalkan fokusnya kepada data analis. Nah saya juga mulai dikit-dikit ya, mulai belajar dikit-dikit gitu, menganalisa data tuh kayak gimana, walaupun udah generasi tahun jebot ya. Saya generasi tahun 80-an, 90-an ya. Sekarang katanya profesi yang lagi bagus itu jadi data analis. Ya nggak apa-apa, belajar aja dikit-dikit, legowo ya. Mungkin kompetensi yang lain sudah tidak begitu dibutuhkan ya sekali-kali. Ngoprek-ngoprek di Excel atau menggunakan AI di Excel atau melakukan interpretasi terhadap data, iseng-iseng aja dulu ya. Karena kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya gitu ya. Hanya karena kita tidak menguasai keseluruhannya terus kemudian kita menolak seluruhnya. Nah, ini kita tidak bisa adaptasi. Yang kedua adalah tadi sudah disampaikan,
fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan kita ukur. Ya. Jangan sudah tidak bisa kita ukur, kita mencoba mengendalikan. Atau ya kita mengendalikan hal yang tidak bisa kita ukur. Kita mengukur hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bolak-balik itu. Nah itu sumber stres, sumber tidak bisa beradaptasi. Maka pastikan, oh ini ada tren apa nih? Apa yang bisa saya ukur? Karena kalau kamu mampu mengukur hal itu, kamu bisa mengendalikan. Waduh, kursusnya harganya lumayan nih, 5 juta. Ada nggak ya kursus yang 30.000, 50.000, 200.000? Ya ikuti aja yang sedikit-sedikit dulu. Ya, karena tidak mampu kita meloncat untuk langsung ya selangkah demi selangkah. Yang ketiga adalah fokus pada pertumbuhan. Ya, mindsetnya fokus untuk bertumbuh. Kegagalan itu bukan akhir segalanya. Kalau kita bilang gagal, maka fokusnya kepada, oke, aku belajar apa nih dari kegagalan ini? Apa yang bisa saya coba lagi? Siapa yang bisa saya datangi? Siapa yang bisa memberikan pendapat kepada saya? Apa yang bisa bikin diri saya berkembang? Ya, sekarang sudah ada ChatGPT tuh untuk bisa kita tanyakan, ya. Nah, plus juga kepada orang-orang yang mungkin ahli di bidangnya. Nah, itu ya terkait adaptasi. Oleh karenanya untuk bisa bertahan dan menang di dunia kerja, ya ini quotes penutup untuk saya hari ini adalah kita nggak cuma perlu, nah kata kuncinya tidak cuma perlu untuk pandai berbicara, pandai berkomunikasi, tetapi juga mau untuk berubah, beradaptasi, dan mampu untuk tumbuh bersama sebagai bagian dari organisasi. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari lingkungan kita, bagian dari komunitas kita. Kalau kita ingin menumbuhkan komunitas kita, kita pasti bisa juga bertumbuh secara personal. Demikian untuk quotes penutupnya yang sebelum kita lakukan sesi tanya jawab nih mungkin masih ada sekitar 8 menit ya. Kak Zul ya, silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi atas materi yang begitu luar biasa. Hari ini kita membahas banyak terkait dengan gimana caranya kita membangun komunikasi, membangun relationship yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terutama di dunia kerja. Karena memang Gen Z ini terkenal sekali di dunia kerja itu sangat amat sangat amat keras begitu ya, dan pendirian hidupnya sehingga memang sering dan kerap sekali diisukan bahwasannya bad attitude or something like that. Jadi memang isu-isu seperti ini memang membahayakan juga nih untuk Gen Z karena memang pada akhirnya pun Gen Z tetap perlu untuk bisa beradaptasi dan survive di dunia kerja seperti itu. Dan teman-teman sekalian, karena masih sisa waktu 5 menit, kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Silakan untuk langsung bertanya, boleh diketik pertanyaannya atau bahkan boleh juga nih teman-teman sekalian untuk langsung buka mic-nya begitu. Jadi langsung diskusikan dengan Mas Andi terkait dengan pertanyaan teman-teman itu sebenarnya apa sih gitu. Ya, silahkan. Terkait 3 hal tadi ya. Betul. Adaptasi, komunikasi, kolaborasi. Silahkan. Boleh di-unmute ya. Kak, saya ada kesulitan komunikasi nih. Kak, saya di organisasi kolaborasinya tipikalnya seperti ini, apa yang harus saya lakukan misalkan. Atau mungkin dari Kak Zul misalkan, ada pertanyaan mengganjal apa nih yang bisa saya diskusikan? Waduh, aku belum ada sih. Baik, Mungkin dari teman-teman yang lain boleh teman-teman sekalian silakan. langsung bertemu Pak Sandi. Boleh banget ya. Nah ini ada Kak Kak, Solihin, aku mau Kak nanya. Iksan. Oh, oke. Boleh, Kak Kak Ubang Mamah ya. silakan langsung Kak. Misalkan di tempat kerja kita ada Gen Z yang misalkan kita bilangin dia agak susah nangkepnya, cuma udah kita bilangin tetap kayak gitu, itu gimana Kak? Oke, Kak Mama, contohnya apa Kak Mama? Satu kasus aja, satu kasus. Boleh, silakan. Misalkan dia melakukan hal yang kurang baik atau kurang lah, tapi nggak salah, cuma kita udah jelasin, dia tetap ngelakuin kayak gitu dan ada pembelaan untuk dianya sendiri. Oke, baik. Kak Mama, kalau boleh tahu Gen Z-nya ini karyawannya atau teman kuliahnya atau apa? Mohon izin. Teman kerja Kak. Oh, teman kerja. Baik. Terima kasih Kak Mama ya. Nah, ini berarti ada satu hal yang kita pikir negatif dan itu mungkin membahayakan dirinya, membahayakan organisasinya dan sudah kita kasih tahu tetapi sulit untuk berubah. Nah, maka fokusnya adalah tadi satu fokus kepada kita sudah memberitahu. Berapa kali kita memberitahunya? Kasih limit.
Coba Kak Umamah jawab, berapa kali kasih tahunya? 3 kali, Kak. Nah, 3 kali betul. Kalau sudah dikasih tahu 3 kali dan itu sulit untuk berubah, maka pilihannya 2, ya. Kasih tahu orang lain atau ya kita yang beradaptasi dengan gayanya dia gitu. Nah, aku nggak sanggup sih Kak, beradaptasi dengan dia. Ya ngobrol sama orang yang bisa memberikan solusi ya kalau itu dirasakan masalah gitu. Jadi selama kita merasa punya masalah, maka pasti akan ada solusinya. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kayaknya nggak masalah sih, aku tetap bisa kerja, aku tetap punya progres, KPI aku tidak terganggu dan buat aku ya dia berhak melakukan hal itu ya silahkan lakukan gitu. Jadi tinggal diputuskan saja ini bagi kita ini masalah atau bukan. Karena sejauh kita sudah memberikan input yang selayaknya, selesai di situ Kak Umama. Boleh silakan direspon dulu Kak Umama. Ya, makasih, Kak. Ya, gitu ya. Jadi jangan stres-stres gitu. Kok aku udah kasih tahu dia nggak berubah-berubah, urusan berubah mah urusan dia sama Tuhan. Ya, urusan kita kalau sudah ngasih tahu ya sudah ya. Sejauh itu gitu. Kita bisa fokus lagi ke rekan tim kerja yang lain, atasan kita yang memang kita bisa berkolaborasi dan seterusnya. Fokus aja ke sana. Ya, karena itu magnet ya. Jadi positif atau negatif itu magnet. Kalau kita fokus kepada hal negatif orang lain dan kita fokus saja ke sana, nanti kita ketarik ke sana tuh. Lebih baik kita cari fokus kepada titik positif yang lain, magnet positif yang lain. Nah, kita fokus aja ke sana. Nanti yang lain juga akan ngikut karena biasanya satu orang itu akan merasa bersalah kalau berbeda dengan yang lain gitu. Kalau di komunitas gitu. Jadi ada 5 orang, 4 orang nih punya kebiasaan nih lari jogging misalkan, punya rutinitas jogging tiap pagi. Ini yang satu orang akan merasa bersalah nih kalau nggak ikutan. Biasanya demikian gitu. Maka fokus aja kepada hal positif yang bisa dikolaborasikan dengan orang lain. Oke, Baik, terima ada kasih. satu pertanyaan nih Kak, silakan. Terakhir ya. Untuk waktunya sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Tapi Oke. mungkin secara singkat boleh, Pak, di Ya, kolom chat ya. iya betul sekali. Tantangan Gen Z terkait komunikasi buruk akibat terpapar oleh pembinaan yang buruk. Apakah itu juga suatu adaptif juga? Kadang kita agak rancu nih terhadap adaptif yang baik untuk kelanjutan bertumbuh dalam organisasi. Waduh. Baik, terima kasih Ini pertanyaannya Kak Solihin ya. ini Dan ini mungkin bukan pertanyaan, Pak ya, tapi lebih ke pernyataan. pernyataan ya, baik. Jadi ya izin menanggapi sebelum saya tutup ya. Yang pertama adalah pastikan kita tahu kita sebut standar buruk itu indikatornya apa. Kan kalau skripsi kan segala terminologi itu ada indikatornya ya. Nah, maka kita sebut sebagai pemimpin yang buruk itu indikatornya yang seperti apa. Yang kedua, apakah indikator kita itu selaras dengan indikator orang lain dalam memandang pemimpin tersebut tanpa bermaksud berusaha membela ya pemimpinnya. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan dia, ya kita fokus kepada hal-hal yang membuat diri kita bertumbuh gitu. Fokusnya kepada growth-nya, fokusnya kepada outcome dari kewajiban kita. Nah, baru kemudian kita bisa fokus kepada hal-hal yang di luar itu. Tapi yang utamakan terlebih dahulu hal yang bisa kita ukur, hal yang bisa kita kendalikan, hal yang ada dalam kendali kita di KPI kita masing-masing. Karena tiap orang pasti punya gaya komunikasi yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda, sisi baik dan sisi buruk yang juga berbeda-beda. Demikian kurang lebih penutup dari saya, Kak Zul ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi atas jawabannya dan teman-teman sekalian terima kasih banyak sudah aktif bertanya. Ini sangat amat menarik karena pembahasannya memang terkait Gen Z itu nggak pernah habis seperti itu. Hari ini kita sudah belajar banyak, kita sudah belajar bagaimana caranya adaptasi, bagaimana kita memiliki komunikasi yang baik dan bagaimana kita berkolaborasi seperti itu di era digitalisasi seperti ini. Dan tentunya teman-teman sekalian sebelum kita mengakhiri kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu Pak Sandi dan saya minta teman-teman untuk kita mengaktifkan kamera untuk kita mengambil sesi dokumentasi pada kegiatan ini. Saya beri waktu beberapa saat, teman-teman silakan. Ayo, open kamera dulu teman-teman. Ada Pak Solihin ini dari yang pakai kemeja sampai udah pakai kaos ya Pak ya. Luar biasa. Pulang kerja. Oh iya Pak. Mantap. Setia
membersamai kegiatan ini. Terima kasih banyak, Pak. Baik, teman-teman sekalian, kita akan ambil sesi dokumentasi untuk slide pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide kedua dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Untuk link absensinya sudah akan segera dikirimkan di kolom chat oleh pihak operator. Terima kasih banyak Mas Andi atas ilmu yang begitu berharga pada sore hari yang berbahagia ini dan mengisi waktu teman-teman sekalian. Walaupun sambil bekerja, tapi tetap masih setia begitu ya menanti materi dari Kak Sandi. Untuk link absensinya sebentar teman-teman sekalian, tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya pusat magang dan karir Universitas Esa Unggul akan terus menghadirkan berbagai kegiatan menarik dan tentunya bermanfaat untuk seluruh mahasiswa dan alumni, dan link absensinya sudah dikirim melalui kolom chat. Silakan untuk segera diisi sebagai prasyarat teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan dikirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Dan ada Zulkifli mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam kegiatan ini, dan berharap penuh bahwasannya apa yang disampaikan oleh Pak Sandi bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Menutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, have a nice day, dan happy weekend semuanya.